buat gue itu sebagian cuil-cuil orang aja gitu kan. Negara kan besar, cuma satu orang cerunguk seperti ini, ada orang cerunguk ini terus kita ikut-ikutan ya. Kemakan. Dewasa lah dalam berpikir. Asik. Oke. Welcome back. Welcome back. Bareng sama gue Zil Karim dan juga Papi Poy. Ada 2 video lagi. Yang lagi belajar baik. Belajar baik. Sekarang kita bakal ngobrol karena apa ya? Keluarga kita itu udah beberapa kali pergi ke Malaysia. Dan awalan kita kenal Malaysia dan sampai di negara sana itu gara-gara dia. Nanti kita bakal bahas kayak gimana, awalnya kayak gimana, ntar kita bakal tanya-tanya kali ya. Langsung aja kali. Gimana awalnya? Yang gua tau kan awalnya lo dari pertukaran band ya? Betul. Pertukaran band antara Indonesia dan Malaysia. Ya. Akhirnya lo ketemu sama si Bang Eri. Betul. Dan akhirnya lo main ke sana. Dan kita main ke sana dan gua ikut juga untuk pertama kalinya naik pesawat. Betul. Itu pertama kali pesawat? Pertama kali pesawat. Langsung ke Malaysia. Itu tahun berapa ya? 2000 berapa sih? 2011 kan. 2011-an ya? Ya, 2011. Itu gimana awal ceritanya tuh? Awal cerita. Kalau dari versi lu nih, karena kan dari versinya Bang Eri udah cerita juga nih di YouTube gua kemarin tuh. Nah, sekarang versi dari lu yang langsung kesana. Rangkum aja lah ya. Iya. Jadi awalnya itu kawan-kawan dari band Bekasi, Indonesia, main nih pertama ke Singapura, perform di sana. Dari Singapura ke Malaysia. Nah, dari Malaysia itu intinya bertemu Eri lah intinya. Bertemu Eri, terus diurus ngobrol-ngobrol gitu. Terus akhirnya pulang nih bertemu Eri, tapi sempat musinya main di Malaysia. Okay. Cuma kalau nggak salah itu nggak jadi perform. Nggak tahu ada apa gitu, nggak tahu. Siapa elunya? Temen. Oh, teman. Iya, band. Nah, terus akhirnya pulang nih ke Indonesia. Nah, Yang si Bang Eri ngebahas si Waluya itu kan? ya itu Kuya. Itu kan dia manajer itu. Itu waktu kalau nggak salah bandnya namanya Playover Scene ya kalau. Playover Scene ya? Nggak salah ya, lupa deh gue. Iya, waktu itu si Bang Eri ngasih tahu juga. Playover Scene ya, teman-teman. Berarti awalnya itu emang gitu. bener ya dari kata si Bang Eri itu awalnya dari si Waluya itu ya? Ya, Waluya. Nah, kebetulan kan waktu itu kan dari 2008 itu saya ada studio nih di Bekasi, studio band. Nah, dari teman-teman tuh kan komunitas tuh kumpul. Nah, Waluya ngomong pas saat itu pengen ulang tahun studio yang kedua. 2 tahun. 2 tahun studio berdiri itu, ya. Apa studionya namanya? Bromotora ya? Bromotora. Nah, terus si Waluya nih Kuya ya, gue manggilnya Kuya. Kuya itu ngomong, "Poy, lu mau nggak nih band apa sebagai featuringnya nanti band dari Malaysia gitu." "Oh iya, kenapa enggak?" gitu kan. Terus ada nih gue kenalan gitu namanya Eri, coba lu hubungin deh gitu. Terus lu dulu deh, kan gue nggak kenal gitu, gue nggak enak kan, takutnya ada salah ucap atau gimana. Iya kan. Akhirnya gue yang ngubungin, terus disambut baik tuh sama Eri. Oke. Iya, Eri ngasih tahu tuh 3 band tuh. Ya udah, saya berangkat nih dari Malaysia 3 band gitu kan. Jadi tahun 2011 itu. 2011 Rock and Roll John, Stubborn ya kalau nggak salah, sama Eric King kalau nggak salah. Bandnya si Bang Eri itu ya? Iya, bandnya Eri. Sampai, nah pas di hari H ternyata cancel semua nih mereka. Oke. Dapat info nih, Kuya nelpon kan, "Poy, sorry Poy, ternyata si Eri dan kawan-kawan nggak bisa hadir gitu kan." Ada, ya gue nggak tahu lah ada gimana-gimananya gitu. Cuma Itu Eri udah lah yang dijelasin, tahu. udah dijelasin. Oh, udah jelasin di sama Eri. videonya. Oke. Terus akhirnya karena Erinya bertanggung jawab, oke lah saya aja sendiri gitu, main ke Indonesia gitu kan. Terus dari ya udah, terus dia ngomong cuy si Kuya, "Poy, Eri aja yang mau datang." Ya silakan, ya syukurlah kalau misalnya dari mereka ada yang mau hadir gitu kan. Datanglah mereka. Buat ngeramein juga ya? Iya, nah pas udah gitu belum ketemu tuh sama Eri. Oh, belum sama sekali Belum ya? ketemu, dijemput sama teman-teman dari berteman selamanya. Oh iya, Eri. Saat itu kan lagi ngurusin itu event buat 2 tahun itu? iya, jadi nah ketemu itu pas di acara. Oh, langsung pas di acara Iya, ulang tahun itu? Eri gue pun datang malam. Datang malam, terus gue ya, "Wah itu yang namanya Eri," gitu kan. Terus, "Oh iya," gitu. Bro, udah ngobrol tuh, ngobrol. Ya ngerokok lah, santai seperti inilah gitu. Sama Eri tuh. Ngobrol, Eri perform. Terus habis kelar itu Eri main tuh, baru udah akrab nih sama Eri, maksudnya
bro mau kemana nih gitu kan ya. Nah si Kuya tuh ngomong, Poy, si Eri bantuin ya gitu, maksudnya si lurus nih gitu kan. Berteman selamanya lagi ada event kalau nggak salah. Sekarang tugas lu nih, oke, gue bilang gitu kan. Kebetulan seneng kan ada teman baru nih, kawan baru udah gitu dari luar negeri. Iya, dari apa negara sebelah gitu kan, tetangga gitu kan. Wah seru nih gitu. Udah ngobrol. Nah, Eri minta tuh mau ke Monas, mau kemana begitulah pokoknya jalan-jalan. Eri juga cerita tuh Bang Eri tuh. Terus ngasih tahu tuh aku mau makan ini makan pecel ayam, pecel lele gitu-gitu dia ceritakan. Tuh lucu dah tuh pokoknya awal-awalnya kan. Pokoknya pas lagi makan nih, ya ngomong ke yang jual gitu, saya minta air kosong gitu kan, yang gitu kan air kosong apa nih gitu nggak paham gitu, ternyata air mineral, air putih kalau di sini gitu nyebutnya. Tapi benar, gua potong dulu. Pas pertama kali pas malam itu lu ketemu Eri, apakah lu udah punya ekspektasi untuk kayak orang Malaysia tuh kayak gimana kah, atau kayak gimana, atau tiba-tiba ketemu aja langsung gitu? Nggak punya ekspektasi apa-apa. Tapi pas ketemu pertama tuh gimana first impressionnya? Ya sama kayak dikenalin teman baru aja gitu, anak band aja gitu, nggak kepikiran orang Malaysia nih gini, kagak. Karena dia juga asik juga kali ya. Iya, enjoy aja asik gitu. Jadi gue sih kalau main gak ada batasan lah gitu, maksudnya lu mau dari mana ya selama lu asik ngobrol ya udah jalan gitu. Tapi dari segi bahasa ada keributan. Iya, karena Eri saat itu masih campur tuh Melayu sama Inggris gitu. Masih kental banget itu ya. Iya, belum terlalu paham tuh. Kadang suka ya itulah miskomunikasi gitu, ngomong apa, Erinya apa gitu. Terus nah semalaman tuh kan akhirnya Eri ngomong tuh, lu gimana nih mau tidur di mana malam ini gitu kan. Terus kata dia, saya tidak mau tidur di hotel kata dia gitu kan. Gue mau tidur di rumah asli Indonesia gitu kan. Pengen tahu nih dia masakannya, terus suasananya gitu kan. Ya udah ke rumah gue aja gue bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa kata dia mungkin yang nggak ganggu gitu. Nggak ngerepotin, santai aja gitu kan. Ya, malah seneng nih mau ada temen dari luar mau nginep gitu kan. Ajaklah ke sana ke rumah. Ya udah ngobrol tuh dari sampai rumah itu jam 10 kalau nggak salah. 10 malam sampai ngobrol sampai subuh. Iya, Eri juga cerita itu. Oh, cerita dia. Iya. Kita katanya ngobrol sama Ipoy, katanya ngobrol sampai subuh panjang lebar segala macam. Iya, ngobrol tuh wah udah kupas tuntas lah tuh. Tentang band aja gitu, nggak negara-negaraan kagak. Ya karena emang basicnya ketemunya di musik kan ya. Iya. Udah. Terus sampai intinya lu bisa ke sana tuh gimana? Pagi Eri pulang. Nyampe tante, bro besok gue balik nih kata gitu. Terus antar ya, iyalah pastilah dianterin nih ke bandara kan, sampai di bandara. Nah terus Eri pas di Malaysia itu ada event namanya Punk Rock Tour kalau nggak salah. Punk Rock Tour. Dia itu pengen, idenya Eri saat itu ingin menyatukan Indonesia sama Malaysia nih dalam bermusik underground ya contohnya gitu kan. Terus biar ya nambah teman gitu nambah sahabat gitu, nambah saudara gitu. Akhirnya Eri ngomong tuh, Poy, itu lah apa Facebook zaman itu? Iya, awalnya sih dia ke Kuya. Oh, ke Kuya. Iya. Gimana nih play over skin kalau nggak salah itu. Mau main lagi nggak gini-gini. Nah kebetulan kan anak-anak baru kemarin tuh dari Singapura sama Malaysia. Coba yang lain aja gitu kan. Terus ya udah gue minta 5 band kata Eri gitu. Salah satunya band gua gitu. Oke. Pas udah gitu pas pengen hari H sama. Kejadiannya sama. Nggak bisa berangkat. Semuanya ya. Iya, teman-teman dari ini ada yang paspornya belum jadi gitu, ada yang kuliah tapi ada lagi ujian gitu-gitulah gitu. Terus ada yang kerja nggak bisa cuti gitu. Akhirnya Kuya ngabarin nih, Poy, kayaknya sorry nih yang berangkat band lu doang gitu. Wah, serius lu dari 5 band gue belum pernah nih gitu kan. Belum pernah nih gue keluar negeri nih gitu kan ya. Gimana dong nih gitu ya. Udah berangkat aja, Poy, kan. Dan itu pergi tanpa si Kuya juga ya? Iya, Kuya saat itu event apa dia lupa. Pokoknya ada acara juga deh, Poy, gue sorry nggak bisa berangkat nih gitu. Coba gue udah ngomong nih sama Eri. Nah, akhirnya ngubungin Eri tuh lewat Facebook tuh. Oke. Iya, saat itu belum ada WhatsApp deh kalau nggak salah. Iya, belum ada. Iya. Terus ngobrol tuh di message tuh kan, inbox-inboxan dah tuh. Bro, gue berangkat satu band nih. Iya, band gue doang gitu. Temen-temen ini, iya Kuya udah cerita kata intinya gitulah. Ya udah tak apalah, Poy, kata gitu, berangkat aja. Oke, udah gue jalan ya gitu. Iya, berangkat dah udah ke sana, modal nekat aja tuh. Itu tahun 2011 ya? 2011. Akhirnya lu berangkat on the way 3 personil ya? Sebenarnya 4. Harusnya 4. Satu ada masalah kan. Paspor deh kalau nggak salah saat itu nggak udah kedesak banget kan tuh. Terus akhirnya ya udah sama kru. Nah, kebetulan kru juga. Pada nggak bisa. Akhirnya gue ajak lu kan. Iya, sama Chandra. Gantiin jadi kru.
Gitu. Karena gua juga yang moto-moto di sana, karena kan pas banget di situ gua lagi seneng foto-foto juga kan. Iya. Karena kemana-mana band dia perform pasti gua ikut. Nah, bagian-bagian foto-foto lah. Kayak gitu. Dan dokumentasi. sampai sana gimana first impression lo? Apa udah ada hayalan tersendiri pas nyampe Malaysia tuh bakal kayak gimana gitu saat itu? Biasa aja. Awalnya. Ya mikirnya kan biasa kan kalau misalnya main nih ke Bali gitu kan, jalan kemana gitu naik pesawat gitu. Kayak hal yang biasa lah. Ya biasa, sampailah di sana gitu kan. Baru masalah dimulai. Gimana tuh? Nah ini dia nih, terus nih. Turun pesawat, Oke. bengong. Bandara gede amat ini Yang kan. gede-gede banget. Iya, saat itu kan ya mohon maaf, bandara kita kan belum saat itu masih tahap perbaikan apalagi Iya, buat pembangunan yang terminal 3 itu ya internasional. yang sekarang nih iya. Beda lah gitu kan. Iya jauh. Gede juga nih gitu kan. Terus akhirnya bingung nih kan. Mana nih kan ya. Dan Terus porsinya nggak ada yang tahu dan belum pernah ke sana belum semua. pernah sama sekali. Makanya Eri datang ke Indonesia, gampang tinggal datang boarding kan ya, Iya. kok boarding sih namanya. Imigrasi keluar ketemu kita. Iya. Lah ini jebret, ini kemana lagi nih gue? Gitu kan. Belum kita ngambil bagasi dan sebagainya. Iya, bagasi kan. Udah, susah banget nih kan. Akhirnya ini nih apa namanya? Udah gitu naik ini apa? Tren Tren kan, Iya. naik kereta gitu iya, lah. naik berarti, tren untuk nyebrang dari tempat pesawatnya itu sampai ke bagasinya itu. Dan kita tuh masih nggak ngerti saat itu yang kita pikir bayar. Iya. Bayar berapa nih gitu kan. Aduh. Enggak tuh gratis. Keren sih. Sumpah keren. Terus sampai sana gimana? Norak lah gue nih pokoknya. Pertama kali. Wajar. Itu pasti di KLI E1. Kagak tahu gue pokoknya. Oh ya mungkin ya. Terus gimana tuh sampai sana? Ceritain tuh. Ngambil bagasi kan tuh. Dan di sana belum ada WhatsApp juga waktu itu kan kita. Iya. Pokoknya saat itu belum mikirin Eri nih. Taunya kan Eri tunggu di gate 7 kalau nggak salah. Di ujung tuh kan. Nah, ngambil bagasi. Ini ngambil bagasi juga di mana gitu kan. Pokoknya beda banget lah benar. Iya, jauh banget. Iya, udah gitu banyak gitu kan. Waduh. Itu tuh akhirnya ketahuan tuh kan ada pesawat, tulisan tuh pesawatnya apa gitu kan. Dapat tuh ngambilin barang semua. Sempat saat itu ada satu barang yang kebintal tuh kalau nggak salah, snare drum. Snare drum ya. Snare drum. Sampai dapat semua barang, baru nih keluar. Nah kalau di gate 7 kan udah gampang lah itu ya, maksudnya ada tulisan gate 1, gate 2 gitu kan, tinggal ngikutin aja lah. Iya, cuma kan yang sempat ada yang salah masuk tuh kita. Oh iya, itu yang salah keluar ya, Yang ditanya sama petugasnya, ini dari mana nah, ini? iya. Nah, ngomongin tentang itu, pas lu nyampe itu dalam segi bahasa lu tuh gimana tuh? Perasaan lu tuh pas Iya kan dia nanya, pokoknya dia Inggris deh kalau nggak salah gitu kan. Iya. Terus pokoknya intinya gue tuh salah masuk dah gitu ya. Tapi kok bisa kecolongan bisa masuk ke situ gitu, terus bisa keluar lagi gitu. Aneh kan. Terus akhirnya baik tuh dikasih tahu. Ini sana gitu. Oh ya udah baru dia mungkin tahu ini dari Indonesia nih. Dan nggak ngerti. Iya, jadi bahasanya dirubah ke Melayu gitu. Tapi di situ kesulitan bahasa nggak sih pada saat itu? Enggak juga sih. Maksudnya masih kan aman. lebih gampang lah gitu kan. Maksudnya Inggris ke Melayu kan ya enggak beda dikit. Iya, beda-beda. Maksudnya bukan beda dikit kan. Masih umum lah gitu ngedengernya. Untuk di sana. Iya, kalau udah kayak Arab, India gitu kan udah makin bingung lah gitu. Cina gitu. Gue bingung dah tuh. Iya. Terus sampai sana Keluar di gate 7. nah pas keluar itu gimana perasaan Nah, lu? barulah itu pusing lagi tuh. Eri nggak ada. Belum ada ya saat itu ya? Kalau nggak salah belum ada itu dia. Jadi Eri itu kan kebetulan pesawat di delay. Mau ngabarin Eri, Bingung. Lewatnya gimana? Caranya gimana? Eri tahu itu kalau nggak salah sampai situ jam 1 siang. Iya. Kita nyampe jam 3 kalau nggak salah. Iya. Eri itu cerita di mobil waktu itu pas udah ketemu tuh. Eri bilang katanya udah nunggu di situ nggak ketemu. Dia pulang karena dia lagi megang event acara Punk Rock Tour ini. Itu udah diceritain juga tuh. Iya, nah teman-teman di Malaysia pun salut lah. Nunggu nih, mana nih band dari Indonesia nih gitu kan ditunggu-tunggu. Nggak datang gitu. Nih. Tapi Eri tahu nih kan udah dikasih tahu nih pesawatnya ini nggak mungkin Eri juga percaya lah, nggak mungkin bohong gitu kan. Bener. Pas Eri datang lagi gitu kan. Akhirnya ketemu. Belum ketemu kan ada tiang tuh gitu. Kita ketutupan tiang. Gede banget. Kita kan badan pada kecil-kecil banget pada pada kita kan kurus-kurus nih. Terus dia datang tuh di situ tuh kan. Datang di situ sama si Adam kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah. Iya. Terus ngumpul di situ, datang diam. Nah, terus ngomong nih kita, nih gimana nih ngubungin Eri. Eri cuma ngasih kartu nama saat itu bener. Ya kan. Kita mau nelpon juga bingung pulsa. Iya. Terus wifi nggak ngerti. Wifi-nya juga putus nyambung gitu kan namanya mungkin wifi-nya di dalam kan. Iya, kita di luar gitu kan. Nah, akhirnya inisiatif nih, udah sekarang gini aja itu kan ada yang jual kartu tuh. Beli Beli aja.
KTP, udah KTP kita aja deh nih gitu aja kan. Nah pas gue mau jalan begitu ke sono, pas arah ke sana mau nyamperin jual SIM, di sono apa sih namanya SIM? Ya SIM card gitu Nah, lah. SIM card ya sama ya. Mm-mm. SIM card. Nah Eri di sini ternyata udah datang nih, manggil dia Poy gitu. Weh bro, gitu. Akhirnya Kalingan. ketemu ya. Iya, mau udah peluk-pelukan dah tuh. Wah bro, gitu. Iya sorry bro, tadi pesawatnya delay gini. Langsung dia ngomong, nih acara udah mulai eventnya gitu kan. Udah nggak sempat gimana-gimana, datang langsung perform gitu. Oke. Langsung berangkat tuh Eri ke Putrajaya saat itu. Putrajaya. Di apa ya namanya ya? Studio apa ya? Paperhes. Paperhes Studio, the Paperhes. best tuh. Iya, iya. Punya Adam ya gitu ya. Iya, itu dia. Berarti iya si Bang Eri juga cerita katanya datang langsung perform pada saat itu kan. Udah nggak ngaso lagi, udah nggak ada istirahat, datang, bro langsung. Nggak pakai basa-basi. Nggak pakai bahasa, udah datang udah disambut tuh. Aduh, aduh. Tapi di saat itu perasaan lu gimana tuh pas sudah masuk ke studio terus mau perform tuh gimana? Welcome banget sumpah teman-teman di sono. Keren lah gitu maksudnya, antusiasnya keren. Ada yang beda nggak maksudnya kulturnya dari Indonesia sama Malaysia di musik itu? Enggak sama aja. Sama aja. Kalau gue pribadi yang ngerasa sama aja gitu. Ya sama aja gue perform di Indonesia. Cuma ngerasa, oh ini gue lagi di Malaysia loh mainnya loh gitu. Iya. Teman-teman juga teman-teman baru nih gitu. Iya. Ya alhamdulillah pokoknya kompak lah gitu. Nggak ada gimana-gimana gitu kan. Terus pas dari perjalanan itu lu pertama kali ngelihat dari segi lingkungannya Malaysia, terus orang-orangnya tuh kayak gimana tuh? Kalau awal masuk Putrajaya sih, wah the best itu bersih banget gitu. Gokil ya? Yang aneh tuh gini sih sebenarnya, satu suasana mungkin ya, Ya. baru nih banyak pohon, Bener. ada burung gagak, itu tuh yang gue resep gitu Jalanan kan. kosong ya? Jalanan sepi gitu kan, nggak traffic jam gitu Iya, kan, nggak macet. Nah yang lebih seru lagi karena emang suka otomotif kan, ngeliat mobil tuh yang nggak ada di Indonesia gitu. Yes. Wih, mobil suka. Udah gitu mobil-mobil tua, motor-motor tua juga. Iya, wah keren nih gini. Udah jadi habis perform bukannya istirahat gitu, malah keluar pinggir jalan aja gitu. Iya. Ngeliatin, ngerokok gitu kan. Terus Eri ngasih air tuh, teh tarik kalau masalah Iya, ya. tea ice. Tea ice lah gitu. Bro, minum, iya minum. Udah sebalik kayak orangnya ngeliatin. Nora banget. Noranya karena sebenarnya sih gua ke arah lebih otomotif sih. Iya. Ngeliat mobilnya tuh yang lucu-lucu gitu, kayak ada kancil kalau masalah dia. Iya. Itu kan di Ceria Jepang, ya? iya. Ceria apa kancil? Bukan, jadi model kalau di sini Karimun. Oh, Karimun. Di situ kotaknya pokoknya kayak Jepang lah, mobil Aha. Jepang gitu ya. Emang gue seneng banget itu tuh mobil tuh ya. Ini gimana cara bisa bawa ke Indonesia, bisa dibeli. Ya, pokoknya ini orang lah. Kalau teman-teman yang lain emang kebetulan gak suka Otomotif ya. Jadi kayak cuek-cuek aja. Iya, jadi cuek-cuek aja pada di dalam aja. Ya sendiri aja nanan gitu udah. Tapi dari segi lu pribadi di saat itu pas sampai Malaysia kan kebiasaan di Indonesia bahasanya tuh kayak kita kayak ngerokok santai di mana segala Oh, macam. iya, Sampai iya. sana lu gimana tuh kebiasaan yang pasti kan ada kebiasaan yang berubah tuh. Di situ mungkin pas di bandara. Nggak ada tulisan tuh, ada denda-denda gitulah ya kan. Ya kita namanya baru pendatang baru lah ya. Menghormati. Iya, menghormati, itu ngejaga nama baik negara kita juga kan. Bener. Indonesia takutnya gimana kan, udahlah. Walaupun Ikutin asem aja banget itu ya. aturan gitu. Kalau dibilang asem sih nggak terlalu, Oh, nggak karena kita lebih ke arah panik. Udah mau mikir. kemana ini, mau kemana gitu. Terus. Terus akhirnya udah tuh di lingkungan studio situ pun bebas ngerokok. Nah, Bisa di kedai kan, kalau kedai ya, kedai. rokok iya kedai, bebas lah gitu. Nah cuma pas Eri ajak jalan kemana gitu, dia ngomong, Toy di sini nggak bisa nih ngerokok bebas gini, kalau mau ngerokok yuk bareng gitu. Dia ngerokok jadi gini, ya bisa. Jadi dulu Eri tuh kasih kode gini, Toy, oke, gitu, kemana, gitu. Ada Gini. kodenya mau Iya, ngerokok ya? ngerokok tuh di pojokan sama Eri, nanti kalau ada penjaga buru-buru gitu, matiin gitu. Oke. Tapi kalau misalkan dari segi makanan sendiri pas lu pertama kali sampai sana tuh kayak gimana? Apakah ada yang berubah banget gitu Oh iya, rasanya? makanan. Kan rata-rata di sana makanannya pedes-pedes gitu Iya, kan, kebetulan kari-karian. iya. Saat itu kan lagi nggak doyan, emang gue tuh nggak doyan buat pedes gitu. Jadi Pada secukupnya aja. iya, wah, ini makan apa ini gitu kan yang nggak suka. Pokoknya teman-teman yang lain mah doyan, gua aja pribadi yang nggak masuk lah gitu. Akhirnya Eri ngasih tuh nasi goreng Cina, nasi goreng Iya. USA lah gitu. Cina ya? yang lu suka dong. Iya, itu nggak pedes kan, Iya. udah gitu enak tuh. Ya udah, jadi kemana-mana, udah tahu Eri pesannya itu. Gitu. Jadi yang dari semua makanan paling cocok nasi goreng Cina doang. Nasi goreng Cina sama sate itu apa namanya? Kajang. Kajang tuh kan jalan tuh. Jadi band-band yang waktu itu saat itu mau perform di Indonesia nggak jadi, kayak Stubborn, terus Rock and Roll John sama Eric King. 3 band ini ya mewakili, ya maksudnya yuk kita kenalan yuk gitu, ngobrol. Udah diajak tuh sama Eri makan sate kajang sama band-band itu. Udah ngobrol bareng tuh, seru-seruan aja gitu makan sate kajang. Yang malam-malam itu ya? Iya, seru udah tuh. Oke. Tapi kalau misalkan pas nyampe di sana lu kemana aja sih emang? Pas waktu itu inget gak? Tahun 2011 tuh.
Di situ juga tuh Eri sempat kecewa, jadi dia minta gini, bro bisa nggak kalau misalnya pulangnya ditunda gitu. Jadi kan saat itu cuma 5 hari kita ya, 5 hari lah kurang lebih segitu. Eri itu belum puas gitu, belum puas dalam arti ngajak kita kemana? Iya, dia tuh emang tukang jalan ya. Pokoknya dia tuh pengen ngenalin nih wisata-wisata di Malaysia, cuma kan karena waktu terus teman-teman yang lain juga ya sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja gitu kan, jadi ya yang nggak bisa banget itu, sorry banget ya bro, gini nggak bisa kita nih gini aku mau ngajak kamu sama Eri ajak mana ya yang pasti ke Menara Kembar, terus ke apa lagi ya? Lupa ya, 2011 udah lama banget, banyak banget sih jalan-jalan. Iya, sempet jalan-jalan iya. Nah soalnya saat itu si Eri tuh ngomong, ini kita kan punya budget untuk 5 band, 5 band dari Indonesia, yang datang 1, ya udah 4 band ini dihabisin buat ke sini. Jadinya enak ya. Iya, terus ya. Itu kan ngomong, nih ada budget nih 4 band nih, gimana? Yaudah bro, buat jalan-jalan aja gitu. Udah, uang itu buat itu, buat muter-muter lah pokoknya. Ya Eri fair lah orangnya, mau kita jujur lah. Tapi di sana berarti happy banget tuh selama hampir seminggu di sana tuh. Iyalah pastilah, bangun pagi udah suasana beda. Pokoknya keluar cuma ngeliatin burung gagak. Yang nyangkring di ini. Nonton gitu, ngeliatin kan di depan hotel, ngeliatin rokok. Nah balik kan tuh, ngomong Mary, bro lagi itu lu nginep rumah gua nih, gantian hari terakhir di Malaysia gua mau nginep di rumah lu. Iya, lu balikin gitu. Iya, gua mau tahu rumah Malaysia, mau makanan Malaysia, terus suasana di sana gitu. Oh siap tuh deh gitu, sana gitu. Tapi yang paling lu kangenin di sana tuh apa sih dari segi makanan deh? Saat ini apa dulu? Sekarang. Kalau sekarang udah berapa tahun ya? 4 tahun kayak gue nggak kesana ya, semenjak pandemi deh nih. 3-4 tahunan. Iya. Jalan-jalannya sih, makanannya ya itulah. Itu apa teh tarik ya? Tea ice tuh gue. Dia suka banget tea ice. Iya, nggak tahu. Pokoknya beda banget, enak banget ya bikinannya kan. Makanya pas gue di Malaysia tuh gue fotoin terus di tea ice. Iya, itu doang tuh. Aduh, iya. Ya paling rindu-rindu ponakan lah, Zian, Iki gitu. Iya. Terus dari 2011 itu sempat perform lagi kan di sana ya? Oh iya. Yang kedua tuh Punk Rock. Yang kedua itu namanya Punk Rock Last Episode. Iya, jadi penutupan dah tuh. Kan jadi Punk Rock Tour pertama itu Indonesia Malaysia. Terus yang Punk Rock Tour kedua itu Eri buat apalah gitu kan. Terus, tapi tetap dia ngajak, mau main enggak? Enggak. Nah, ya pas terakhir Eri ngomong. Kebetulan saat itu Eri juga kan udah nikah juga sama Putri. Nikah sama Putri. 2014 itu ya? Lupa. 2014. Habis Rock and Roll John datang ke sini dah. Oh iya, yang ada pada nginep tuh ya. Iya. Nah, dia ngomong, "Boy, kayaknya nggak seru nih kalau nggak ada penutupan. Kita buat Punk Rock Tour Last Episode gitu ya. Kamu perform lagi ya gitu sama On The Way gitu." Oke, gitu. Tapi atur dulu nih ya kan, biar atur cuti. Iya, karena kan? Posisinya itu udah kerja. Udah kerja. Ya oke lah gitu. Akhirnya berangkat lagi ke sana. Nah, terus untuk kali kedua perform di sana tuh kayak gimana tuh? Lu karena kan beda tempat juga kan? Kalau pertama lebih pede, yang kedua lebih pede. Yeah. Turun naik tren gitu-gitu kan makanya. Lebih apalah gitu kan, ngambil bagasi so aja gitu. Udah lebih ngerti. Iya, udah paham lah, ngambilin di sini, keluar di sini, get ini gitu, udah pede banget. Terus perform. Nah, kalau yang kali kedua ini performnya di luar. Ya. Di outdoor ya. Di kerajaan-kerajaan itu apa sih? Tempat-tempat kerajaan gitu ya? Iya, di performnya di luar tuh, bukannya di studio lagi. Biasanya kan di gig dalam studio tuh. Nah ini di luar nih, wah antusiasnya lebih rame lagi kan tuh. Teman-teman, wah keren. Tapi kalau buat pertama yang kedua kayak lebih seru yang kedua karena performnya di luar pakai panggung gitu. Dan udah lebih banyak yang kenal juga ya? Iya kan sebelumnya kan, jadi berangkat pertama, perform, abis itu kenalan nih di Facebook kan, main temen, nah udah tuh jadi ngobrol. Nah yang kedua lebih akrab jadinya, ketemu lagi lah, jumpa lagi gini gitu, seru lah gitu. Terus akhirnya perform yang kedua itu lebih pede lah pokoknya. Iya, teman-temannya lebih banyak gitu, lebih nggak canggung lagi kita ngobrol atau Bang Ipoy gini-gini, udah seru aja gitu. Kangen sih buat teman-teman di Malaysia. Tapi kalau misalnya ditawarin main buat perform di sana lagi, masih mau? Ya mau lah. Yang penting jangan dadakan. Jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari kan sebab ngatur cuti gitu. Tapi kalau pas lu perform dari pertama sama kedua itu, dari pandangan lu sendiri ngelihat band-band di sana tuh kayak gimana sih? Apakah lebih gokil dari Indonesia kah atau emang gimana? Kalau gokil nggak gokil itu kan tergantung selera. Iya. Kalau dari lu pribadi? Keren bandnya di sana. Kalau gue sih kalau misalnya ngeliat skill gitu-gitu ya nomor 2 lah. Cuma rasa
kekeluargaannya sih kalau gue lihat gitu. Jadi lu ngotak-ngotakin tuh dalam arti kata di sana gimana ya? Genre ini, genre itu enggak. Jadi ternyata sama gitu, nyampur. Kan ada tuh yang komunitas, komunitas ini aja, iya. Di sana blok aja gitu. Ngepang, hardcore gitu. Campur adukin. Campur aduk, grang gitu. Pokoknya seru lah, seru banget itu. Tapi kalau ngeliat band-band di sana oke-oke Yang juga. paling gue seselin apa? Itu yang rekaman videonya hilang. Yang mana? Itu yang kedua. Rekaman Yang pertama ada. Yang di panggung. Iya. Gue masih ada. Serius lu? Serius. Gue masih ada. Serius lu? Serius, gue masih komplit semuanya kan gue semua datanya. Iya. Di Gue juga sempat ngerekam kan tuh. Iya, kan gue yang ngerekam itu, yang ada solo drummer itu kan. Enggak, lagi tuh aduh siapa ya namanya ya? Temen dari Malaysia tuh. Gue minta tolong lah. Oh iya Bang gitu. Kan sempat lu bagi-bagi kaos juga tuh, lempar kaos kan gitu. Kasar gitu. Nah, itu tuh rekaman di handphone itu tuh. Handphonenya tuh kan Gue masih ada kalau rekaman yang kedua yang di panggung itu. Kita boleh minta ya? Iya. Kenangan itu. Selain makanan apa lagi yang lo kangenin untuk saat ini? Selain Iki dan Zia? Suasana lah, sama ya tempat-tempat wisata yang pasti. Jalan-jalan. Jalan-jalannya ke Batu Kep ya. Batu Kif. Iya Batu Kep, terus ke Genting, terus ke mana lagi namanya waktu itu. Yang paling berkesan sih ke Batu Kep itu naik ke atas, lagi bawa. Yang banyak monyetnya itu. Iya diambil. Wih, ampun dah. Mau marah gimana ya kan? Iya. Di situ dihormatin gitu kan? Karena kan kemarin gue udah kesana duluan tuh Iya sendiri tuh. dan disusul Tom Mama. Gimana perasaan lu? Iri lah, namanya manusia kan gitu. Tempatnya salah dan ini Dosa. pas iri. Iya, tapi nggak dengki sih, iri aja. Yang penting lu senang, Tom Mama sampai Apalagi ngeliat vlog-vlognya juga kan. Iya, ngeliat vlognya, lihat keluarga di sana, Eri, Putri, Zian, Iki sehat semuanya. Happy gitu. semua lah pokoknya. Happy pada lah saat semuanya, itu. alhamdulillah. Yang penting mah terutama yang sehat. Benar. Terus kalau misalkan terakhiran nih ya, pas lu kesana tahun 2011 itu kan lagi rame-rame banget tuh, kayak pertikaian Indonesia Malaysia tuh, entah dari bolanya kah, entah dari artis yang siapa sih, Manohara kah, pada saat itu lagi rame-ramenya. Oh. Lu sempat ngedenger itu dan kayak berpikir kayak, ya gue yakin nih ke Malaysia kayak gitu nggak sih pada saat itu? Iya sempat denger sih selentingan gitu. Tapi karena gini ya kan, itu kan hanya sebagian oknum ya. Benar. Enggak semua, misalnya Malaysia, Indonesia tuh enggak semuanya gitu. Enggak kan, cuma oknum-oknum aja nih. Misalnya dari Malaysia ada secuil gitu ya. Sorry nih, secuil ada yang nggak suka Indonesia. Nah dari Indonesia ada secuil yang nggak suka. Jadi bentrok-bentrok tipis gitu aja. Dan mereka doang ya. Iya, kalau gue sih nanan gitu aja. Bodoh amat Iya, gitu. Toh gue datang ke sono diterima dengan baik, nggak ada rasa bentrok, nggak ada apa-apa gitu. Karena gue sendiri misalnya ngedengar Malaysia kayak gini, ya kalau gue belum datang ke sono, belum lihat langsung, ya ngapain gue pusingin gitu aja. Karena kan rata-rata tuh para netizen ataupun orang-orang di luar sana tuh ngeliatnya cuma kayak ngeliat Indonesia tuh kayak gimana, atau ngeliat Indonesia ke Malaysia itu kayak gimana kan, dari omongan dari apalagi YouTube nih sekarang nih banyak banget nih video-video yang bikin kayak, ih kok Malaysia gini sih, kok Ya Indonesia itulah gini. makanya perlunya edukasi seperti itu gitu. Jadi jangan tertelan mentah-mentah gitu. Misalnya ada omongan gini langsung telan, kita telah dulu gitu. Iya, dan cobain Bener dulu. nggak nih? Nah iya. Hajar dulu, kayak kita datang ke Malaysia kita aman-aman aja gitu. Ya selama ini sih aman-aman Iya, aja. orang-orang Teman-temannya Malaysia. juga aman-aman aja. Di IG gue di Facebook. IG, di Facebook masih bersahabat. Iya, nah itu dia. Kalau ada bentrok-bentrok gitu ya kadang suka aja nih kan di Facebook kita lewat Indonesia, Malaysia gini-gini, scroll aja. Iya, itu dia. Karena berita-berita gitu hoax kan, malas denger ya kan. Iya, kadang-kadang kebenarannya kan belum di ini benar, belum tentu kayak gitu juga. Iya. Kayak gitu lah pokoknya. Kalau gue pribadi nggak musingin lah masalah kayak gitu. Bodo Gitu. amat lah ya. Iya, buat gue itu sebagian cuil-cuil orang aja gitu kan. Negara kan besar. Nah, itu Cuma satu orang cerunguk seperti ini, ada orang cerunguk ini terus kita ikut-ikutan ya. Kemakan. Ya, kemakan. Dewasa lah dalam berpikir. Asik. Hai. Ya kalau gue pribadi sih seperti itu. Gue nggak tahu kalau yang lain ya. Ya Sorry semoga nih. semua kayak gitu. Jadi maksudnya ya jangan ada apa-apa pertikaian dikit-dikit, masalah dikit digede-gedein, masalah dikit digede-gedein gitu kan, bisa diomongin baik-baik lah. Benar. Ya, Dewasa. sebenarnya kan mungkin karena ceng-cengan atau gimana udahlah bodo amat gitu. Kita ngambil sisi positifnya aja gitu Iya, aja. benar. Dan perbedaan itu pasti ada. Perbedaan itu pasti ada, namanya juga makhluk hidup di Benar. dunia. Apalagi gitu, kita nggak beda seru lah. negara. Betul. Dari budaya semua juga beda. Iya, kulturnya udah beda banget. Jadi jangan semua disamain, harus di sini gitu. Iya betul. Enggak semuanya misalnya wah orang Indonesia mah ternyata begini ya. Jangan dipukul rata. Iya, berarti lu ngeliatnya gue doang. Coba Iya. lihat yang lain. Benar. Gitu. Masa ngelihat dia pakai kupluk doang, masa semua orang Indonesia pakai kupluk kan enggak? Kan enggak dong. Iya. Terus kita berdua pakai kacamata, semua orang Indonesia pakai kacamata kan enggak? Iya, ngeliat gue ganteng, Indonesia ganteng kan enggak juga. Gue doang paling ganteng. Lah gua enggak.
Itulah pokoknya intinya masing-masing dari Indonesia atau dari Malaysianya kalau memandang tuh jangan pukul rata lah pokoknya kayak gitu tuh. Iyalah, baik-baik aja lah kita gitu. Kita bareng-bareng lah. Betul. Damai-damai aja hidup mah. Betul. Pokoknya kayak gitu aja. Udah tuh dia udah menceritakan tentang kultur shocknya di sana. Iya, mudah-mudahan bisa balik lagi ke sana, Amin. bisa perform lagi, bisa main ke keluarga Putri. Amin. Gitu. Ada pesan-pesan untuk teman-teman di Malaysia? Ya. Mungkin nonton, mungkin teman-teman bandnya atau di sana, band-band di sana. Ya, semoga semuanya sehat-sehat aja, Amin. tetap berkreasi dalam musik. Nanti insya Allah kita bertemu lagi. Amin. Ya udahlah, pokoknya kayak gitu aja. Thank you, Papi. Yoi. Kita bakal bikin apa lagi ya? Bakal berkelanjutan. Bikin-bikin terus ya, doain aja lah pokoknya kalau yang suka sama Papi Ipoy pengen ada di YouTube gua, komen di bawah pokoknya. Kalau misalnya pengen dia ada lagi, ntar kita bikin apa lagi lah. Ya pokoknya kayak gitu buat teman-teman. Terima kasih udah nonton. Ingat jangan lupa di like, comment, subscribe. Oke deh, pokoknya kayak gitu. Papi Ipoy dan Zil Karim signing out. Bye bye. Bye.